nama saya Putri Saskia Neva dari kelas 10 Merdeka 8 nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Produksi, 2. Distribusi, dan 3. Konsumsi. 1. Produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau menambah nilai guna barang atau jasa. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa nilai guna suatu barang akan bertambah jika menghasilkan barang lain atau diolah lagi. Nilai guna dalam kegiatan produksi ada 4, yaitu 1. Nilai guna bentuk, 2. Nilai guna tempat, 3. Nilai guna waktu, 4. Nilai guna kepemilikan. Berikut adalah penjelasannya. Nilai guna bentuk atau form utility. Suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contoh, kedelai diubah menjadi tahu atau tempe. Harga atau manfaat tahu dan tempe akan lebih tinggi dibandingkan dengan kacang kedelai. Yang kedua yaitu nilai guna tempat. Nilai guna tempat adalah nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Contoh, pasir akan lebih tinggi harganya jika dibawa ke toko bangunan. Yang ketiga yaitu nilai guna waktu. Nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Contohnya yaitu payung apabila digunakan pada saat musim hujan. Yang keempat yaitu nilai guna kepemilikan. Nilai guna kepemilikan adalah nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contoh, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna apabila sepatu tersebut dibeli oleh seseorang dan kemudian dipakainya. Tujuan dari kegiatan produksi yaitu guna memenuhi kebutuhan konsumen atau pembeli dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang atau jasa. Contoh kegiatan produksi: 1. Pabrik tahu yang memproduksi tahu, 2. Pengrajin batik yang membuat batik, 3. Industri garmen yang menghasilkan pakaian. Setelah produksi, ada yang kedua yaitu distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Adapun tugas utama dari kegiatan distribusi ini yaitu membeli barang dari produsen untuk kemudian dijual ke pihak konsumen. Cara mendistribusikan barang ada 3, yaitu 1. Distribusi langsung, 2. Distribusi semi tidak langsung, 3. Distribusi tidak langsung. Cara mendistribusikan barang. 1. Distribusi langsung. Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contoh, pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumen. Kedua yaitu distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contoh, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Contoh kegiatan distribusi yaitu grosir sembako yang menjual produk dari produsen kepada masyarakat atau konsumen. Yang ketiga yaitu konsumsi. Manusia setiap hari melakukan kegiatan konsumsi guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa
secara berangsur-angsur atau langsung habis. Barang yang digunakan secara berangsur-angsur contohnya tas, buku, pakaian, sepeda, motor. Barang lain yang digunakan langsung habis contohnya makanan dan minuman. Pelaku kegiatan konsumsi ada 3, yaitu 1. Rumah tangga keluarga, 2. Rumah tangga pemerintah, 3. Rumah tangga negara. Simak penjelasannya ya teman-teman. 1. Rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Setiap anggota keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda, baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Contoh kebutuhan anggota keluarga bisa berupa makanan dan pakaian, sedangkan kebutuhan rumah, listrik, atau telepon. Rumah tangga perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Perusahaan dapat menekan biaya produksi dengan membeli atau menggunakan bahan baku yang murah, menggunakan tenaga kerja yang terampil, atau dapat juga menggunakan teknologi yang tinggi, sehingga dapat menghasilkan barang dalam jumlah banyak dengan kualitas yang baik. Ketiga yaitu rumah tangga negara. Sama dengan perusahaan, negara bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat. Negara setiap akhir tahun membuat rancangan anggaran dan belanja negara melalui persetujuan DPR. Hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat.